Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram Abbas dengan NIM S1E1221114. Pada video kali ini kita akan mengenal algoritma kriptografi modern. Untuk pengertian kriptografi, kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan data, integritas data, serta autentikasi data. Secara umum yang kita ketahui, kriptografi terdiri atas dua buah bagian utama yang penting, yaitu bagian enkripsi dan deskripsi, yang dimana enskripsi merupakan proses transformasi informasi atau plaintext menjadi bentuk lain sehingga isi pesan yang disebarkan tidak dapat dipahami atau sering disebut ciphertext. Dalam algoritma kriptografi modern digunakan untuk mengamankan data dalam berbagai aplikasi digital, mulai dari komunikasi online hingga menyimpan data sensitif. Algoritma ini dibagi menjadi tiga kategori utama: algoritma simetris, algoritma asimetris, dan algoritma hashing. Nah, di sini ada jenis-jenis algoritma kriptografi modern. Yang pertama itu algoritma simetris, yang kedua algoritma asimetris, dan ketiga algoritma hashing. Untuk algoritma simetris, ya, untuk cara kerjanya itu data dienkripsi menggunakan kunci yang sama dan hasil enskripsi hanya bisa dideskripsi dengan kunci tersebut. Contoh dari algoritma simetris di sini ada AES dan DES. AES menggunakan proses substitusi, pengacakan, dan pemisahan blok data dalam beberapa putaran untuk menjaga keamanan. Adapun untuk kelebihan algoritma simetris, yang pertama kecepatannya itu tinggi, di mana algoritma simetris seperti AES mampu menginskripsi dan mendeskripsi data dengan sangat cepat, terutama jika dibandingkan dengan algoritma asimetris. Ini menjadikannya pilihan tepat untuk enskripsi data dalam jumlah besar atau data yang sering ditransfer. Dalam hal efisiensi, karena menggunakan satu kunci untuk enskripsi dan deskripsi, algoritma ini lebih efisien dalam hal penggunaan sumber daya sistem, baik dari segi waktu maupun komputasi. Untuk keamanan, dengan kunci yang panjang dan algoritma yang kuat seperti AES, algoritma simetris menawarkan keamanan yang sangat kuat. AES misalnya dianggap aman bahkan terhadap serangan brute force selama panjang kuncinya itu memadai. Untuk kekurangan daripada algoritma simetris, yaitu manajemen kunci yang rumit karena kunci enskripsi yang sama harus digunakan untuk deskripsi. Lalu kekurangan kurang fleksibel untuk lingkungan terdistribusi karena satu kunci harus dibagikan antara pihak yang mengirim dan menerima. Lalu resiko keamanan tinggi jika kunci bocor. Jika kunci enskripsi diketahui oleh pihak yang tidak berwenang, seluruh keamanan data dapat dikompromikan. Selanjutnya ada algoritma asimetris, yang dimana algoritma asimetris menggunakan sepasang kunci, yaitu kunci publik untuk enskripsi dan kunci privat untuk deskripsi. Algoritma ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan tingkat keamanan tinggi seperti autentikasi dan penukaran data sensitif. Adapun jenis-jenis dari algoritma asimetris itu ada RSA, algoritma asimetris yang populer dalam sistem keamanan internet seperti dalam protokol SSL atau TLS. Lalu ada ACC, algoritma yang lebih efisien dan aman dibandingkan RSA, yang dimana menggunakan kunci yang lebih pendek tetapi memberikan tingkat keamanan yang sama. Untuk kelebihan dari algoritma asimetris dalam keamanan, eh, keamanannya tinggi untuk pertukaran data dengan menggunakan dua kunci publik dan privat.
Algoritma asimetris menyediakan keamanan yang kuat untuk proses pertukaran data atau autentikasi, seperti dalam transaksi keuangan atau enkripsi data email. Lalu kelebihannya itu tidak memerlukan pertukaran kunci pribadi karena kunci publik dapat dibagikan secara bebas tanpa mengorbankan keamanan. Untuk dukungan infrastruktur kunci publik, algoritma asimetris sering digunakan dalam PKI, yaitu infrastruktur kunci publik, yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara aman di internet melalui penggunaan sertifikat digital seperti sertifikat ini memberikan jaminan identitas untuk autentikasi. Adapun untuk kekurangannya di sini lebih lambat daripada algoritma simetris, lalu ukuran kunci yang lebih panjang dibutuhkan untuk keamanan yang setara, dan juga pemrosesannya itu lebih rumit dibanding dengan algoritma simetris. Lalu ada yang namanya algoritma hashing. Algoritma hashing menghasilkan representasi dari data input yang panjangnya tetap. Algoritma ini banyak digunakan untuk memastikan integritas data, bukan untuk inskripsi dan deskripsi. Adapun cara kerja dari algoritma hashing itu memproses data dan menghasilkan serangkaian karakter tetap atau hash. Hash ini bersifat satu arah sehingga tidak dapat dikembalikan ke bentuk aslinya, membuatnya cocok untuk memastikan bahwa data tidak berubah. Untuk contoh jenis-jenis dari algoritma hashing itu ada SHA, Secure Hash Algorithm. Saat ini menjadi standar yang diakui karena keamanannya. Lalu ada MD5, Message Digit Pi, algoritma hashing yang cepat tetapi telah diketahui rentan terhadap kolosi sehingga tidak disarankan untuk keamanan yang tinggi. Adapun kelebihannya itu dari integritas data, algoritma hashing memungkinkan verifikasi integritas data dengan cara yang cepat dan efisien. Setiap perubahan sekecil apapun pada data asli akan menghasilkan hash yang benar-benar berbeda. Untuk kecepatan proses hashing umumnya sangat cepat dan efisien. Algoritma ini tidak memerlukan kunci enkripsi dan karena sifatnya yang satu arah. Hashing sangat ringan dan cocok untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan tinggi. Untuk kekurangannya, algoritma hashing tidak dapat digunakan untuk enkripsi dan deskripsi karena hashing adalah proses satu arah. Lalu rentan terhadap serangan kolosi. Beberapa algoritma hashing yang lebih lama seperti MD5 dan SHA-1 rentan terhadap serangan kolosi, yaitu ketika dua input berbeda menghasilkan hash yang sama. Lalu ukuran hashnya itu tetap. Ukuran hash tetap ini seringkali tidak memberikan informasi lengkap tentang ukuran data asli. Misalnya hash dari file berapa besar atau kecil akan memiliki panjang yang sama, sehingga tidak memberikan informasi mengenai ukuran data asli. Adapun perbandingan dari masing-masing algoritma, dari segi kecepatan, algoritma simetris seperti AES lebih cepat dibandingkan algoritma asimetris seperti RSA, sehingga ia lebih ideal untuk data-data besar. Dari segi keamanan, algoritma asimetris lebih aman untuk autentikasi dan pertukaran kunci publik. Sementara untuk algoritma hash lebih cocok untuk verifikasi integritas. Dari kompleksivitas kunci, EEC menawarkan keamanan tinggi dengan panjang kunci yang lebih pendek dibandingkan RSA, sehingga lebih efisien. Adapun algoritma kriptografi modern yang direkomendasikan itu untuk inskripsi simetris, AES merupakan pilihan terbaik karena aman, kecepatan, dan efisien. Untuk inskripsi seperti asimetris, itu EEC direkomendasikan karena keamanan tinggi dengan ukuran kunci yang lebih pendek.
Untuk hashing SH3 itu lebih disarankan dibanding SHA-1 atau MD5 karena lebih tahap bertahap terhadap serangan kriptografi modern. Baik, itu mungkin saja video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.